dimintai upeti pajak hasil bumi. Nah, karena Mbah ini itu menolak dikenakan pajak karena hasil bumi sendiri. Itu hasil bumi sendiri dimintai pajak, akhirnya Mbah ini menolak dan akhirnya ada keributan seketika di situ. Di sini letak narasumber atau keluarga dari almarhum Mbah Sukaini. Terletak berbeda dengan gang makam Mbah Sukaini. Letaknya yaitu di Jalan Karangtengah 2. Menurut ceritane mbah-mbah yang dulu masih hidup. Nah, di situ Mbah ini dimintai upeti pajak hasil bumi. Nah, karena terus Mbah ini itu menolak dikenakan pajak karena hasil bumi sendiri. Itu hasil bumi sendiri dimintai pajak, akhirnya Mbah ini menolak dan akhirnya ada keributan seketika di situ. Di situ terjadi bentrok, meninggal itu satu orang. Berapa jumlahnya berapa tidak tahu, untuk gerombolannya Mbah ini belum tahu. Kalau yang tak baca itu ada 4 orang. Satu dari yang kusirnya, 3-nya dari yang Belandanya. Bentrok di situ, terus ada yang meninggal. Terus Mbah ini berlanjut ketangkep, itu diseret pakai mobil. Jadi dari proses sampai ke Genuk itu diseret, tangannya diikat, diseret. Tapi yang dilihat dari Belanda itu Mbah ini, tapi Mbah ini tidak Mbah ini sih. Jadi debok apa itu pohon pisang. Pohon pisang. Nah, Ya. padahal tidak Belanda lihatnya Mbah ini, tapi orang lain melihatnya cuman pohon pisang. Lama kelamaan terus di kampung Gunung tempatnya Mbah ini situ. Itu Tanggulangin ya. Tanggulangin. Sekarang Gunung Kunir. Sekarang Gunung Kunir. Di situ ya macam Mbah ini juga guru ngaji, terus guru silat, juga membantu masyarakat yang sakit. Berarti setelah kejadian niku katanya sempat di penjara di Kalimantan, ya apa Digul kok Kalimantan. Iya. Itu Penjara berapa tahun? Aduh, berapa tahunnya Nggak tahu. lupa. Udah lama soalnya. Masih kecil kan? Aku belum lahir. Orangnya enggak tahu, baik kayak apa enggak tahu. Cuman di situ ada fotonya kemarin dari mahasiswa. Nah, di rumah situ kan dulu ada sering buat ngaji. Di rumah bahkan ada semacam padepokan kayak rumah joglo buat pertemuan gitu, ngulang-ngulang ngaji gitu. Di penjara sana diadu sama kepala suku Dayak. Juga sebelum diadu itu dibom, jadi langsung matanya itu, kalau orang yang dengar ceritanya itu, berarti bahkan itu dibom langsung matanya itu tidak apa-apa gitu. Dibilang sakti lah gitu. Terus diadu, kalau masih nggak percaya
kolonial Belanda itu mengadu Mbah Kaini sama Daya. kepala suku Dayak dan dimenangkan Mbah Kaini. Tapi terus tiba-tiba nggak tahu ceritanya orang tuh udah dari sana tiba-tiba udah di rumah, jadi apa di Jawa. Nggak tahu bisa hilang kok. Dulu saya juga ceritanya itu kok, nek ketemu Pak Karno aja, cuma Pak Karno aja naik becak itu pengawal-pengawalnya nggak tahu. Masuk istana itu nggak tahu. Nggak tahu. Panggil Pak Karno itu tiba-tiba langsung di istana. Banyak yang cerita gitu. Dulu juga utusan Bu Mega juga pernah sini, tapi nggak ketemu. Katanya sempat mau dijadiin gubernur apa bupati, tapi nggak mau. Dia beliau bahkan ini nggak menginginkan duniawi jabatan lah. Lebih memilih ngajar ngaji nih. Iya. Kemarin juga di Sodong ada muridnya. Dulu juga kemarin juga menceritakan Mbah Kaini. Aku pas mancing di Sodong Sayung. Oh, Sayung. Ya. Ketemu sama orang sana kok nyeritain Mbah Kaini. Ya aku tanya muridnya salah satu dari orang tua tersebut dulu muridnya Mbah Kaini sama kiai besar di Sodong, Demak Sayung. Dan di Meranggen banyak muridnya yang punya pondok. Ya kalau ada Pak Karno kesini itu rame, jadi penjagaan ketat dari anak buah. Nah, karena anak buah muridnya Mbah Kaini itu dari gapura sama rumah itu dijaga ketat sama murid-muridnya Mbah Kaini. Berarti Pak Karno sering main ke sini. Semarang. Entah, tapi tidak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu berarti. Cuman berapa orang Pak Karno sama kanan kirinya. Juga sama itu Mbah Kaini ya. Nak ceritain sama Pak Marzuki itu sering komunikasi, sering sama Sunan Kalijogo. Di bukunya peninggalan itu sisi lain ada Raden Patah. Pertama Raden Patah, kedua Bololawe, Mangun. Terakhir ada 7, terakhir Bapak Marzuki. 7 turunan itu. Jadi Mbah Juki itu terakhir. Di terakhir di bukunya Mbah Kaini itu buku silsilah. Pak ada Mbah Juki. Pak Juki. Berarti kalau Mbah Sukaini ini tuh meninggalnya tahun ini. Pas PKI ini aku tadi ya juga cerita 65. Ya, tahun 65. Sebelum PKI atau sudah? Pokoknya tahun 65. Oktober juga. Oktober apa ya, Mbak ya? Mudeng aku malah setelah terjadinya PKI. Oh, berarti kita setelah PKI. Tahun 65. 65. Perang itu tahun 1932 ya. 35. Aku mancing di Sodong Demak itu pada ngumpul itu ceritain Mbah Kaini juga. Aku Mbahku tekan ini aku bilang gitu. Ternyata di sana juga ada muridnya. Muridnya banyak ya. Iya. Dan di Meranggen pun banyak yang mendirikan pondok pesantren. Malah kemarin ada yang aku dengar pitelasannya Mbah Kaini ada di Meranggen. Padahal di sini makamnya masih banyak yang peninggalannya yang ditanggulangi itu kawat. Kalau masih Banda tidak tahu buat rantai mengikat Mbah Kaini juga. Itu pas terjadi apa itu, Pak?
Pas yang ditarik pakai mobil itu. Itu Di rumah itu. di rumah. Rumahnya. Londo Jadi- yang Di penjara pun yang di penjara itu bukan Mbah Kaini. Jadi bukan bahasa ini. Bukan, itu kolonial Belanda, temannya sendiri yang di Belanda sendiri yang di penjara. Tapi Belandanya lihatnya Mbah Kaini. Padahal Mbah Kaini di rumah. Banyak gitu. Jadi apa? Ini iso ngimbo-ngimbo apa? Iya. Ganti anu itu, ganti orang itu Iya. penjara. Ya kayak diseret debok itu, malas debok itu. Dibom ya. Kalau pas dikawat itu pas apa itu? Di kawat tuh aku malah belum jelas deh di rumah di kok anu. rumah kok katanya itu kan di bondo sama kawat itu. Nggih. Terus ininya dibom itu. Terus dibom. Tapi enggak apa-apa ya. Londonya kan sangat jengkel itu. Nggih. Terus dibuang ke daya itu katanya terus. Ya, pengawal ya. Tiap hari itu Londo ini nyinteri rumahnya terus katanya. Jadi diawasi terus. Oh, diawasi terus. Padahal Mbak ya ada di rumah. Tengok-tengok. Kan Londonya enggak tahu. Nggak tahu. Itu setelah tragedi itu Pak, yang pemajakan itu. Kami selain ngajar ngaji, nggak ngajar silat. Iya. Sama ya nambah-nambahin orang sakit. Bantu masyarakat yang sakit. Tidak mau imbalan apa-apa itu. Tulus mengabdi Tulus buat ngabdi masyarakat. masyarakat negara itu. Jalan Walter Monsidi juga dulu ada yang nemui bapak mau dinamain Jalan Sukaini, tapi tidak boleh. Tidak boleh sama Bang Pak Masuki. Ini salah satu peninggalan dari almarhum Mbah Sukaini, yaitu kursi yang dulunya dibuat untuk sholat, dan ada beberapa peninggalan yang sudah hilang atau beberapa peninggalan yang tidak boleh ditunjukkan. Berikut adalah letak makam Mbah Sukaini di makam Ibrahim Fatah Jalan Walter Monsidi. Waktu kami ingin ke makam Mbah Sukaini, kami terlebih dahulu menanyakan dan meminta izin kepada warga sekitar makam. Ini namanya Pak Cuki ini. Ini Pak Kaini, ini bapaknya ini. Oh, iya. Nih, ini Pak Kaini nih. Nah, ini Pak Iya. Kaini. Ini Pak Cuki ini putrane. Iya. Ini sedulur bojone ane. Makam Mbah Sukaini berderet dengan makam keluarganya yang lain. Makam Mbah Sukaini berada di samping bangunan makam Mbah Ibrahim Fatah. Yo.